Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, ma huwa awwalul makhluqat. Apa makhluk yang pertama? Jadi apa makhluk pertama yang Allah ciptakan? Al-jawab, awwalul makhluqati al-ma. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah air. Qala ta'ala, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan Allah jadikan dari air segala sesuatu hayy, hidup hayy. Tapi yang dimaksud dengan al-hayy, hidup di dalam ayat ini adalah juga termasuk di dalamnya adalah benda yang mati. Tidak hanya yang hidup saja. Kenapa dikhususkan sesuatu yang hidup? Jadi dikhususkan sesuatu yang hidup dengan disebutkan di dalam ayat ini adalah karena kemuliaan sesuatu yang hidup dibandingkan sesuatu yang padat. Dibandingkan sesuatu yang padat, yang tidak hidup. Nah, al-hadis, dalilnya lain dari hadis kullu syai'in khuliqa minal ma'. Segala sesuatu, kullu syai'in segala sesuatu, khuliqa diciptakan minal ma' dari air. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa bahwa Abu Hurairah berkata terhadap Rasulullah, wahai Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi. Ketika saya melihat Anda, saya sangat senang. Wa qarrat aini, sama maknanya, artinya sangat bahagia, sangat senang. Fa ambi'ni an kulli syai', kabarkan kepadaku tentang segala sesuatu dari apa diciptakan. Faqala, kemudian dijawab oleh Rasulullah, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Segala sesuatu Allah ciptakan dari air. Tuh, satu hadis. Kemudian hadis lainnya bahwa Rasulullah juga berkata, innallaha lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qoblal ma. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu sebelum air. Artinya apa? Berarti air adalah makhluk pertama. Tuh, dalil kedua, hadis kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kemudian Al-Baihaqi wa Ibnul Jarud. Apa? Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana arshuhu 'alal ma'.
wa kana arsyuhu 'alal ma. Artinya apa? Dari hadis ini, wa kana arsyuhu 'alal ma, Allah menciptakan air, kemudian dari air tersebut Allah menciptakan makhluk yang lainnya dan diantaranya adalah arsy. Nah, kalau seandainya, kenapa kita membahas penjelasan seperti ini? Karena tersebar di sebagian kalangan manusia adalah katanya bahwa makhluk pertama adalah Nur Muhammad, dan ini adalah sesuatu yang batil. Jadi kalau seandainya orang berkata bahwa makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad dengan menyebutkan dengan menyebutkan hadis Jabir, katanya apa? Awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir, khalaqahullahu min nurihi qoblal asya. Apa, bagaimana jawabannya? Ini udah pernah kita jelaskan permasalahan ini di mana? Di mana, Ri? Udah pernah lewat belum masalah ini? Gimana jawabnya? Jadi mereka menetapkan di dalam hal ini, dalam menetapkan bahwa katanya Nur Muhammad adalah makhluk pertama dengan menyebutkan hadis Jabir tadi. Awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir, khalaqahullahu min nurihi qoblal asya. Jadi cukup jawaban untuk membantah hadis ini adalah yang pertama tadi, menyalahi 3 hadis yang telah kita sebutkan. Itu yang pertama. Kalau seandainya hadis Jabir tersebut dinisbatkan kepada Al-Baihaqi, maka itu tidak sahih. Ada sebagian orang yang menisbatkannya kepada Abdul Razak, padahal nggak ada wujudnya hadis ini di dalam karangan-karangan Abdul Razak. Bahkan kebalikannya, yang ada di dalam tafsirnya Abdul Razak itu adalah kebalikannya, menetapkan bahwa air adalah makhluk yang pertama. Itu. Kemudian yang kedua, bantahan untuk menjawab tentang hadis Jabir tadi, selain menyalahi 3 hadis yang telah kita sebutkan, adalah yang kedua, sebagaimana dikomentari oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti tentang hadis ini, laisa lahu isnadun yu'tamadu alaihi, bahwa hadis Jabir tadi tidak punya sanad yang dijadikan pegangan. Itu kata siapa? As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti. Jadi dengan demikian berarti hadis ini adalah hadis maudhu, hadis palsu, hadis yang dusta terhadap Rasulullah secara jazm, secara pasti. Jadi sebagaimana ditetapkan juga oleh Al-Hafidh As-Suyuti bahwa hadis ini tidaklah atau bukanlah hadis yang sabit. Bahkan tidak ada seorang hafidh pun yang mensahihkan hadis ini. Enggak ada yang menilainya sahih seorang pun dari huffaz. Kenapa? Karena penilaian baik, penilaian sahih, penilaian hasan, penilaian dhaif terhadap suatu hadis itu siapa yang menilai? Adalah para huffaz, bukan sembarang orang.
Jadi patokan di dalam sahih, di dalam menilai sahih atau di dalam menilai dhaif adalah dari seorang hafiz. Itu yang kaidah yang dibangun oleh para ulama mustalahul hadis. Di antaranya tadi As-Suyuti dan lain-lain. Wa khudhu haitsu hafizun alaihi nas au min musannafin bi jam'ihi yukhas. Untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidaknya adalah apa? Wa khudhu haitsu hafizun alaihi nas. Lihatlah ada tidak seorang hafid yang mengatakan bahwa hadis tersebut sahih. Atau min musannafin, diambil dari karangan-karangan bijam'ihi yukhas, yang mana pengarangnya itu mensyaratkan bahwa saya tidak meletakkan hadis ini di dalam karangan saya kecuali adalah sesuatu yang sahih. Itu contohnya misalkan Sunanus Sihah, misalnya karya Ibnu Sakan, itu adalah di situ mensyaratkan pengarangnya tidak mencantumkan hadis kecuali hadisnya apa? Sahih. Itu bantahan kedua. Yang ketiga adalah bahwa perkataan Rasulullah sebagaimana sudah menjadi keyakinan kita, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa perkataan Rasulullah itu tidak kontradiksi, tidak saling bertentangan. Nah, hadis ini itu